Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dengan saya, Abraham. Ketika kita mengarahkan hidup kita, atau mungkin juga anak-anak kita untuk mengejar kesuksesan di seputar pencapaian materi, ketenaran, ataupun kekuasaan, ada bahaya kita dirundung kecewa atau menderita sakit kepala terus-terusan. Karena seperti kita lihat dalam video sebelumnya, jalan sukses atau mungkin saya perluas, jalan hidup setiap orang itu tidak ada yang sama. Banyak orang saya kira juga sudah menyadari realita ini. Maka orang mulai melirik definisi kesuksesan yang lebih luas. Saya temukan salah satunya yang barangkali Anda juga sudah pernah mendengarnya. Kesuksesan adalah keberhasilan mencapai personal goals, tujuan pribadi dengan menggunakan talenta yang dimiliki secara optimal untuk meraih kepuasan dan kebahagiaan diri. Definisi ini menurut saya sangat menarik dan bagus karena memasukkan di dalamnya unsur personal goal dan talenta yang unik pada setiap orang. Nah, saya punya satu contoh yang barangkali menarik bagi kita. Waktu SMA dulu saya punya seorang guru. Beliau lulusan sebuah SMA swasta terkenal di Jogja. Ia punya cita-cita sederhana, jadi sopir angkot. Sudah, itulah personal goal beliau lepas SMA. Dan dia berhasil mencapainya, menjadi sopir angkot. Apakah ia kita katakan sudah sukses karena sudah berhasil mencapai personal goals-nya tadi? Suatu hari ia memperoleh seorang penumpang yang tak lain tak bukan rupanya adalah pastor kepala sekolahnya dulu. Sang pastor rupanya mengenalinya dan tanpa terduga pastor ini menuduhnya, "Kamu mencuri." Tentu saja guru saya spontan merasa kaget dan dia langsung membantah, "Enggak Romo, saya tidak mencuri, saya tidak pernah mencuri." "Kamu tidak mencuri uang, tetapi kamu mencuri pekerjaan ini dari orang lain yang lebih membutuhkannya. Sementara kamu dianugerahi talenta untuk melakukan hal yang berbeda." Nasihat Sang Romo, kepala sekolah ini, membuka pikiran guru saya itu. Ia meninggalkan pekerjaannya sebagai sopir angkot, lalu masuk kuliah melanjutkan studinya untuk menjadi seorang guru. Beliau adalah salah satu guru yang paling berkesan bagi saya. Gaya mengajarnya santai dan menarik. Saya kira memang di sana talenta beliau. Ia mengajarkan kami cara berdiskusi, menyusun pro dan kontra pada suatu topik, lalu memperdebatkannya secara santun di dalam kelas diskusi. Guru saya ini sudah layak diberi label sukses menurut definisi yang luas tadi. Meskipun barangkali orang masih merasa gimana gitu ya untuk menempelkan label sukses pada seorang guru yang seingat saya waktu itu naiknya Vespa. Saudara-saudara yang terkasih, bagi saya tidak penting apakah guru saya itu berhak diberi label sukses atau tidak. Tetapi satu hal, menurut saya beliau telah mencapai hidup yang bermakna. Hidup bermakna adalah hidup yang dirasakan dan memberi arti bagi orang-orang di sekitarnya. Mewujudkan hidup bermakna bukan berarti hidup seenaknya atau seadanya, lalu mematikan cita-cita yang digantung setinggi bulan atau setinggi langit. Mewujudkan hidup bermakna justru menuntut kerja serius untuk mempertanggungjawabkan setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Semua nasihat yang baik tetap berlaku. Menetapkan tujuan, menyusun strategi untuk mencapainya, belajar dari kesalahan, belajar dari orang lain, bangkit dari kegagalan, dan sebagainya. Tetapi tentu saja tujuan atau targetnya bukan lagi pencapaian materi, ketenaran, atau kekuasaan semata-mata. Maka hidup bermakna bisa dicapai oleh siapa saja. Baik oleh orang-orang hebat seperti Bill Gates atau Jack Ma, pendiri Alibaba, yang juga saya kagumi, maupun oleh seorang wanita lansia, teman ibu saya ini. Saya berjumpa dengan beliau sekitar 2 tahun yang lalu. Nasihat beliau untuk saya, orang hidup tidak boleh malas. Jangan menggantungkan anak, cari uang sendiri, enak. Begitu kata beliau. Yang cari uang sendiri tidak boleh. Jangan jaga anak beliau. Duit enak. Ketika anaknya mau memberikan uang, beliau mengatakan, Kasih anak dulu, dikasih deh.
si penilai nanti tunggu lama lagi selalu. Wah, saya nggak tahu tante ini kapan akan mulai merasa tua. Waktu ketemu saya, umurnya 78 tahun. Beliau masih berkeliling menjajakan panganan naik sepeda. Ini aku 78. Saya bersyukur mengenal banyak orang yang hidupnya bermakna. Ada seorang dari keluarga Berada yang menyerahkan hidupnya untuk menjadi seorang biarawat, perawat di sebuah rumah sakit. Suster kepala ini turut berperan menyelamatkan nyawa istri saya pada waktu itu. Ada juga seorang pemuda yang memenuhi panggilan jiwanya untuk menjadi carer. Dia menjaga dan merawat banyak orang, termasuk anak kami yang autistik. Ada pula seorang simbok di Salatiga yang dengan talentanya membuka sebuah warung sederhana dan dia menyajikan tongseng kambing yang menurut lidah saya paling enak di dunia. Kadang dalam perjalanan hidup kita, keadaan bisa memaksa kita untuk melakukan pekerjaan yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan ataupun di luar talenta kita. Tetapi dalam keadaan seperti itu pun kita masih bisa mewujudkan hidup bermakna melalui cinta kita kepada keluarga, kepada orang-orang di sekitar kita. Ayah atau ibu kita, mungkin seorang karyawan seumur hidup tidak memenuhi kriteria sebagai orang yang sukses. Tetapi apakah Anda akan peduli? Tidakkah mereka dengan cinta kasih mereka adalah orang-orang yang paling bermakna dalam universe kehidupan kita? Pada akhirnya, setiap orang memiliki peran. Setiap pencapaian adalah berharga. Dan pencapaian yang terbesar kiranya adalah yang mengangkat harkat seluruh umat manusia. Neil Armstrong ketika menjejakkan kaki untuk pertama kalinya di bulan, tidak mengangkat kejayaan Amerika Serikat sendiri, apalagi kejayaannya sendiri. Tetapi ia memondong seluruh kemuliaan umat manusia melalui kata-katanya yang terkenal. That is one small step for man, one giant leap for mankind. Mewujudkan hidup bermakna kiranya akan membawa kebahagiaan bagi diri kita sendiri maupun bagi orang-orang di sekitar kita, ketimbang mengejar sukses yang seringkali hasilnya di luar kendali kita. Semoga sajian ini membawa secercah makna bagi kita semua. Saya Abraham dalam kasih sehari-hari. Sampai jumpa.